Ya Allah. Masya Allah. Duduk dah. Ya. Iya. Allah. Sudah merinding loh. Istighfar. Istighfar. Istighfar, jangan nangis. Sudah merinding loh. Istighfar. Oh my God. Istighfarmu. Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pernahkah sahabat terkena santet? Atau apa itu santet? Ternyata 3 hal ini dapat membuat kita terhindar dari santet. Apa itu? Mari kita langsung dengarkan dari hambanya yang ahli di bidang tersebut. Bagaimana mengatasi santet yang dikirim orang ke suami dan anak-anak sehingga suami sakit-sakitan, anak ketakutan? Bagaimana Pak Daud? Kelemahan santet itu ada 3. Pertama, pada waktu kita tidak ada kekecewaan dan dendam. Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, maka Bapamu pun mengampuni. Jadi kalau kita tidak ada kekecewaan, dendam, akar pahit, itu tidak bisa kena santet. Jelas? Kedua, hati yang gembira, suka tertawa, tapi jangan ketawa sendiri. Jadi kalau kita ini suka ketawa, aman saudara. Nah, dan yang ketiga, orang yang suka menolong, suka memberi, itu tidak bisa disantet saudara. Nah, jadi saudara, makanya tuyul itu tidak bisa membobol bank. Kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Ya, jadi 3 ini aja dalam hidupmu. Pertama, ngomong sebelahnya, ada kecewa tidak? Nah, bereskan itu. Selama ada 3 ini, hidupmu aman. Saya kira 3 hal tersebut masuk di akal dan alkitabiah untuk dilakukan. Yang pertama, tidak boleh ada dendam atau kekecewaan. Karena memang Tuhan tidak suka orang seperti itu. Dan itu dosa. Maka berkat Tuhan akan tertunda atau tidak dicurahkan dalam kehidupan seseorang yang penuh dengan dendam, kebencian, akar pahit. Bahkan orang tersebut akan sulit mengalami damai sejahtera Allah. Dan yang kedua adalah hati yang gembira. Ini tercatat dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Luar biasa sekali. Jadi pastikan kita hidup dalam kegembiraan. Hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Itu yang terbaik, itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak gembira, maka hal-hal negatif akan datang. Dan yang ketiga, suka menolong. Ada juga ayatnya. Dalam Galatia 6 ayat 22. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini firman Tuhan yang mengatakan apabila orang tolong-menolong atau saling menanggung beban, maka kita sedang menaati atau melakukan hukum Kristus. Jadi 3 hal ini penting dalam kehidupan kita. Dan apalagi ditambah dengan kita percaya Yesus, lahir baru, taat setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, ada Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, dipimpin Roh Kudus, maka santet tidak akan bisa menyentuh kita, dan itu mutlak. Lain dari itu juga tidak akan bisa menyentuh kita. Bahkan kerasukan juga nggak bisa. Atau jenis kuasa gelap lainnya juga nggak bisa. Kenapa demikian?
karena ada roh Allah dalam diri kita. Kita dihuni oleh roh Allah. Orang yang sudah percaya Yesus akan satu paket menerima karya Allah, termasuk dia akan dipimpin dan dikontrol oleh roh Allah itu sendiri. Dan iblis paling takut dengan roh Allah, karena roh Allah adalah yang maha kuasa. Sementara iblis adalah ciptaan, malaikat jatuh. Jadi jangan main-main dengan roh Allah. Iblis pun takut. Iblis pun gentar. Banyak sekali orang meremehkan roh Allah atau roh kudus. Ingat loh ya, dosa yang tidak bisa diampuni selain kita tidak mengakui dosa, dosa yang tidak diampuni yang berikutnya adalah mendustai Roh Kudus. Dalam konsep Allah Tritunggal, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Allah. Ini penting untuk kita pahami supaya kita itu pede gitu loh. Banyak sekali anak Tuhan penuh dengan masalah. Kalau penuh dengan masalah, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Iman kita akan dikuatkan dalam masalah tersebut. Kita dikuatkan bukan karena masalah, tapi karena Tuhan di pihak kita. Tetapi tidak sedikit anak Tuhan yang sudah banyak masalah, nggak ngandalin Tuhan lagi. Malah benci dengan tetangganya, saudaranya, temannya. Maka apabila kuasa gelap menyerangnya, termasuk santet yang dikirim oleh oknum, akan menembus orang tersebut. Kita tidak bermaksud arogan atau menantang kuasa gelap dan lain sebagainya. Ini firman Tuhan. Percayalah, apabila Tuhan ada di pihak kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kuasa gelap akan takluk dan tidak berani menyentuh kita. Itu. Karena Roh Kudus adalah Allah yang luar biasa. Jadi, terakhir, pastikan sahabat memiliki kondisi hidup yang seperti disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony tadi. Pertama, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian yang bisa merusak suasana hatimu. Lalu yang kedua, selalu gembira. Gembira karena Roh Kudus pimpin hati kita, kuasai hati kita. Dan yang ketiga, suka menolong. Orang yang suka menolong pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena ini adalah hukum tabur tuai. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Jadi tolonglah selama sahabat punya kesempatan untuk menolong. Menolong itu tidak selalu dengan uang atau dengan harta. Menolong juga bisa dengan potensi keahlian kita. Bahkan kalau kita bisa kasih nasihat kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang ada masalah, itu juga sudah menolong. Jadi mari ketiga hal ini kita hidupi, dan yang paling ampuh tadi jangan sampai tidak, yaitu hidup dalam Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus. Bagi sahabat yang belum percaya kepada Yesus, buka hatimu supaya dia tinggal memimpin hidupmu dan Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Apabila itu terjadi, jangankan kuasa gelap, surga pun diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Karena dia adalah juru selamat satu-satunya, dan keselamatan hanya bisa terjadi dalam Yesus Kristus. Dia sudah mati bagi manusia di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, tetapi bermanfaat bagi mereka yang percaya. Saya pikir ini saja. Tuhan Yesus
memberkati.